Kepemimpinan di dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Kembali bersama saya Gatot Suryo di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, Lembaga Independen Pusat Pemberdayaan Kepemimpinan Bangsa. Kali ini mengangkat tema Multi Perspective on Leadership. Dan sudah hadir tamu narasumber bersama saya, Dr. Haji Irman Jaya Tahir, SH.MH. Assalamualaikum Pak Haji, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah sampai dengan malam ini sehat. Terima kasih Pak Gatot, siap. Baik, pemirsa, teman-teman di rumah, apa dan siapa Dr. Haji Irman Jaya Tahir, SH.MH? Kita saksikan tayangan profil singkat berikut ini. Pak Irman, terima kasih sudah hadir di acara Presiden Talk. Ini episode yang ke-12 ini Pak Irman ya. Kita langsung saja Pak untuk menghemat waktu, langsung masuk ke segmen yang pertama. Ini saya melihat Pak Irman juga sudah hadir dari jalan-jalan acara keluarga. Pak Irman tetap seputar kepemimpinan ya. Kemana arah langkah tergantung siapa yang memimpin. Dimulai dari memimpin diri sendiri, keluarga, lalu lingkungan sekitar. Betul ya Pak Irman? Bagaimana mendidik keluarga betul, dalam situasi sekarang ini Pak Irman? Baik, terima kasih Pak Gatot. Yang paling utama saya mendidik keluarga harus menjadi contoh bagi anak-anak saya, bagi istri saya, dan bagi orang-orang di dalam rumah tangga saya, misalnya pengemudi, kemudian pembantu, kemudian yang mengurus taman dan lain sebagainya. Saya harus menjadi contoh. Jadi setiap pagi saya dan istri selalu bangun, sholat tahajud bersama, kemudian sholat subuhnya kita mesti di masjid Pak. Karena saya Muslim, di masjid sholat subuh sampai dengan waktu syuruk, baru kita selesai. Selama menunggu waktu syuruk, saya mengaji di masjid. Setelah itu kita kembali baru melaksanakan aktivitas. Saya memberi contoh kepada anak saya, harus bisa lebih baik dulu, sehingga dia tidak perlu saya suruh-suruh, termasuk juga pembantu di rumah dan semua yang ikut saya melihat bahwa saya harus bisa menjadi contoh, sehingga dengan menjadi contoh, menyuruh itu akan mudah. Sehingga kalau misalnya kita ingin yang kita capai, misalnya anak-anak bangun pagi, kemudian sekolah tepat waktu, itu dimulai daripada saya memberi contoh, kemudian seluruh keluarga ikut apa yang saya perintahkan dan yang saya atur dalam rumah tangga. Itu Pak kira-kira Pak. Mantap ini Pak Irman.
Oke Pak, kita langsung ke sudah bicara tentang keluarga ini Pak. Kita Ya, langsung saja ke ini Pak. Setelah pemilu kita langsung setelah pemilu, pilkada, bahkan pilpres ya, iya Pak. semua harus kembali bersatu. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Ini kata-kata yang pernah Anda sampaikan di media beberapa waktu lalu. Bagaimana Pak penjelasannya, Pak Irman? Iya Pak, memang ketika kita memilu, ketika kita pilkada, ketika kita memilih pilpres, tentu kita memilih keinginan kita siapa yang akan memimpin kita. Tetapi ketahuilah kepentingan bangsa, kepentingan daerah itu jauh lebih besar dari kepentingan kita pribadi. Karena apa? Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kalau ketika Tuhan sudah menentukan si A menjadi presiden, si B menjadi gubernur, si C menjadi wali kota atau bupati, pasti jadi. Kita nggak bisa menghindar dari takdir itu. Jadi ketika kita memilih dengan segenap kita menunjuk keingin si A menjadi presiden kita, tetapi yang menjadi presiden kita adalah B, berarti itu kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Namun ketika kehendak Tuhan itu kepada si A atau si B menjadi presiden, kita ikuti apa yang menjadi. Karena itu makanya kita juga berharap tentunya yang menjadi presiden itu melakukan yang terbaik untuk bangsa, untuk rakyatnya. Nah, ketika sudah terpilih, kita harus ikut, kita lupakan semua yang pernah sakit hati, misalnya dulu antara kampret dengan cebong, itu nggak perlu ada lagi. Jangan sampai ada istilah itu dan harus dihentikan. Kita bersama-sama membangun bangsa yang sudah lewat, siapapun apa yang kita inginkan, kemudian yang menang siapa, kita harus dukung sepenuhnya. Nggak boleh lagi ada rasa jadi kita bersatu untuk bangsa, tidak bersatu untuk pilihan kita atau kelompok kita. Itu Pak kalau menurut saya. Mantap. Jadi tidak ada lagi permusuhan ya, tidak lagi kelompok A, kelompok sampai B. Ada permusuhan. Iya Pak, betul. Ya. Karena sangat disayangkan bangsa yang besar ini kalau misalnya terjadi hal-hal yang sampai dari awal sampai 5 tahun tidak pernah selesai. Padahal harusnya kita bisa selesaikan bersama-sama membangun, mendukung presiden terpilih, mendukung gubernur terpilih, mendukung bupati terpilih. Itu menurut saya mungkin konsep yang harus kita punya bersama-sama, Pak. Baik, Pak Iman, masih ini dalam langkah pelaksanaan pemerintahan nih. Rupanya ini saya kaitkan dengan puisi yang Bapak pernah tulis ya. Saya membaca dari media. Sebuah puisi yang Anda buat sebagai respon ya atas situasi saat ini, nih Pak Irman. Kita harus mendukung sepenuhnya apa yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Ini di dalam puisi Anda ini. Tapi juga rakyat perlu mendapatkan kepastian dan informasi yang seluas-luasnya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Bisa dijelaskan maksud puisi Anda, Pak Irman? Saya nih Pak lama dinas bekerja di bidang intelijen Pak. Cuma Bapak lebih intel lagi, mungkin tahu semua sampai sampai puisi saya yang ada di media. Iya Pak, jadi kalau menurut saya memang apapun yang dicanangkan oleh pemimpin kita, kalau dalam Islam itu umaro dan ulama. Umaro kita itu kita harus laksanakan Pak, ikut turut apa yang dicanangkan. Tetapi tentunya sebaliknya pemerintah juga harus memberikan informasi yang seluas-luasnya dan menjawab keresahan-keresahan apa yang ada di masyarakat. Karena kan apa yang dipikirkan masyarakat itu belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan pemerintah. Mungkin pemerintah lebih banyak, lebih luas gambaran yang dimiliki sehingga ketika akan melakukan sesuatu sudah jelas. Tetapi rakyat kan tidak melihat. Rakyat kacamatanya kecil, tidak lebar. Sehingga keresahan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat, pemerintah harus sabar untuk menjelaskan kepada masyarakat karena kan banyak staf-stafnya. Tunjuklah juru bicara yang mengerti tentang sosiologi, juru bicara yang mengerti tentang psikologi, juru bicara yang mengerti tentang segala hal, sehingga apa yang ingin diketahui oleh masyarakat dapat disampaikan dan masyarakat tercerahkan. Dan setelah itu apapun yang dicanangkan oleh presiden, oleh pemimpin kita harus kita ikuti. Karena apa?
Sesungguhnya tujuan nasional kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan ini dari pemerintah demi pemerintahan pasti akan melaksanakan itu, karena itu masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu Pak Gatot. Iya, jadi harus ikut pada pemerintah kita. Harus patuh ya, harus patuh. Harus patuh. Kalau misalkan kita ada usulan atau kita memberikan masukan, kritikan, ada jalur-jalurnya begitu ya Pak Irman ya. Betul sekali Pak. Ya, ikuti jalur itu, sesuaikan dengan ketentuan, jangan sampai melanggar aturan. Itu penting. Bagus itu. Pak Irman, pemimpin yang dipercaya oleh tim atau bawahannya adalah pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana penjelasannya Pak Irman? Atau Anda punya kiat-kiat tertentu selain memiliki integritas yang tinggi bagi seorang pemimpin Pak Irman? Iya Pak, jadi sepanjang, meskipun saya bukan orang Jawa Pak, saya orang Makassar, bapak saya, ibu saya juga dari Makassar dua-duanya, tetapi karena saya lahir besar di Makassar dan sekolah-sekolah banyak menganut tentang filosofi orang Jawa, jadi menurut saya filosofi orang Jawa tuh bagus Pak. Jadi sebagai seorang pemimpin itu kita harus ingar sosung tolodo. Jadi di depan kita harus memberi contoh. Kalau misalnya kita pemimpin kemudian kita nggak memberi contoh, itu akan berdampak negatif. Anak buahnya akan nurut, tetapi di belakangnya juga tidak akan, di belakang pemimpin juga akan mengkhianati juga. Jadi ingar sosung tolodo, kemudian ingmadyo mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat, kemudian tuturi handayani. Kalau di belakang kita mendorong terus. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberi contoh, harus bisa membangun semangat dan mendorong anak buahnya. Jangan sampai ada seorang pemimpin yang kalau anak buahnya maju atau bawahannya maju kemudian iri. Nggak boleh. Karena apa? Nggak boleh. Sebagai seorang pemimpin dia harus bangga apabila anak buahnya atau bawahannya bisa lebih maju dari dirinya. Karena pemimpin sejatinya adalah pribadi yang dikorbankan. Jadi tidak ada pemimpin yang lahir ingin menjadi pemimpin yang mau enak. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, ditunjuk menjadi seorang pemimpin, kemudian kita mau enak, itu berarti salah. Tetapi kalau kita ingin mau berkorban, itulah pemimpin yang benar. Itu prinsip saya Pak Gatot. Jadi dalam setiap, mulai dari ketua RT, ketua DKM, atau pada saat sekolah, ketua senat, dan lain sebagainya, saya selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang dikorbankan, sehingga yang kita pimpin itu merasa nyaman, merasa kita layani, karena jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin mau dilayani, tetapi berusaha untuk menjadi pelayan, bawahan, atau siapapun yang kita pimpin. Itu mungkin demikian Pak, untuk pimpin kita di masa yang akan datang. Saya baca, kalau sebagai anak buah atau bawahan yang baik itu adalah calon pemimpin yang baik ya Pak Irman ya. Iya betul Pak. Baik. Betul sekali. Pak Irman, sekarang apa yang harus dilakukan seorang pemimpin jika tiba-tiba ini Bapak sebagai seorang pemimpin ya, entah itu di keluarga atau Pak Irman ini juga ketua DKM ya, masjid ya, masjid. Kalau misalkan ada kejadian sulit nih Pak Irman, yang kemudian bahkan masyarakat itu bagaimana mengatasinya Pak? Jadi prinsip dalam kepemimpinan Pak, semua kesusahan, kesulitan harus menjadi tanggung jawab pemimpin. Jadi pemimpin harus mengambil alih semua tanggung jawab yang dilaksanakan, yang ada di hadapannya. Jadi kalau misalnya ada hal yang sulit, pemimpin harus dapat menyelesaikannya, memberi contoh kepada bawahnya, atau paling tidak bersama-sama menyelesaikan. Jangan sampai kesulitan-kesulitan itu hanya ditimpakan ke pemimpin. Kita harus mengambil tugas, mengambil tanggung jawab, sehingga apapun yang terjadi adalah tanggung jawab kita. Kalau kesenangan-kesenangan boleh kita berikan kepada bawahan kita, kepada yang kita pimpin, tetapi kalau kesulitan dan tanggung jawab itu harus sepenuhnya bagian daripada seorang pemimpin. Baik, Pak Irman, kita jeda sejenak, istirahat sejenak. Kita akan lanjutkan nanti di segmen yang kedua. Acara ini teman-teman di rumah, pemirsa, acara ini diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Didukung oleh TV Desa,
LMI, Lembaga Musik Indonesia, Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif, Kamar Musik Nusantara, Perpromi, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, Jendela Ide Indonesia, Koperasi Cipta Asa Sejahtera, Darmo Wiyoto Research Center. Tetap ikuti protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita akan coba lihat pemirsa, nanti silakan pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya ditulis melalui live chat yang ada di layar Anda. Baik, sebelum masuk ke segmen selanjutnya, kita akan menyaksikan tayangan yang satu ini.